Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fauzan dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat untuk daftar vaksin karena saya terinspirasi dari keadaan sekarang yang ada banyak sekali wabah penyakit yang kita haruskan untuk vaksin. Untuk pertama-tama kita langsung saja menjalankan. Saat dijalankan akan keluar menu menu utama seperti yang ada di layar. Di dalam menu utama terdapat beberapa fungsi atau shortcut. Itu ada daftar, status, update, hapus, dan sorting data. Nah, di sini kita mulai dengan mendaftar. Nah, dalam mendaftar itu terdapat beberapa hal yang harus kita masuki. Yang pertama itu ada ID, lalu nama, lalu NIK, setelah itu email. Nah, setelah data berhasil diinput, kita dapat melihat data yang sudah kita input tadi dengan menggunakan shortcut status. Nah, sini sudah tertera data yang tadi kita inputkan, yaitu dengan nama Juna, ID 51, dengan NIK 42123114, dengan email Arjuna. Nah, di sini bisa dilihat juga sudah banyak data yang saya sudah inputkan, sekitar 50 data melalui database, karena codingan ini atau shortcut ini terhubung dengan database. Setelah itu kita dapat mengupdate data yang sudah kita buat jikalau kiranya kita menuliskan email atau nama yang salah. Nah, sama seperti daftar tadi, kita harus mengisikan kembali seperti ID mana yang akan diubah atau diupdate, lalu ada masukkan nama lagi, sama seperti ketika kita mendaftar pertama tadi. Setelah kita mengupdate-nya, kita bisa melihat kembali dengan menggunakan shortcut status. Nah, di sini sudah bisa dilihat yang asalnya tadi emailnya adalah Arjuna, sekarang sudah terupdate menjadi Farhan. Lalu kita pun bisa menghapus data yang ada dalam database atau data-data yang tadi sudah kita inputkan dengan menggunakan shortcut hapus. Nah, di sini akan muncul ID mana yang akan kita hapus. Kita akan menghapus ID 51. Nah, data telah berhasil terhapus. Nah, setelah itu bisa kita lihat data pada ID 51 atau yang tadi bernama Juna sudah tidak ada lagi pada data yang terinputkan. Nah, di sini kita bisa lihat data-data yang ada itu tidak berurutan, dari ini H, T, terus R, terus ke I lagi. Nah, di sini kita akan menyortingnya sesuai update pada nama yang ada di data dengan menggunakan shortcut sorting data. Nah, yang tadinya tidak beraturan tidak beraturan pada status yang tadi kita lihat, dengan sorting bisa kita lihat
Data-data yang tadi sudah diinputkan tersusun sesuai abjad pada awal nama yang ada di data. Untuk selanjutnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang codingan yang menjalankan aplikasi ini. Di sini terdapat package untuk agar si codingan ini dapat berjalan. Yang pertama itu ada SQL, yaitu untuk menyambungkan codingan dengan database. Lalu ada ArrayList itu untuk nanti ketika saat kita akan men-sorting data seperti tadi. Nah, di sini masuk ke public test. Di sini ada driver yang kita gunakan untuk menyambungkan database dengan codingan, yaitu MySQL dan MySQL JDBC. Di sini juga ada database yang kita gunakan, yaitu database vaksin. Lanjut kepada public static void. Ini ada register driver, yaitu platform nama JDBC driver. Di sini juga ada codingan tentang untuk mengkonekkan database dengan codingan ini. Terus ini ada ArrayList untuk agar ketika kita men-sorting data yang ada di database masuk dulu kepada ArrayList hingga dapat kita sorting. Lalu masuk ke static void. Nah, di sini terdapat codingan tentang menu-menu yang berisi shortcut yang tadi muncul pada pertama saat kita menjalankan program. Nah, di sini pun ada fungsi-fungsi yang ada terdapat pada shortcut yang ada pada menu utama. Seperti sistem exit itu untuk shortcut keluar, data itu untuk shortcut daftar, data itu untuk shortcut status, update data sudah tentu untuk update data, shortcut update data, terus ada delete itu buat menghapus data, terus ada sorting untuk men-sorting seperti tadi. Nah, di sini kita masuk terhadap codingan agar data-data yang sudah kita inputkan bisa muncul. Nah, di sini ada query yang kita harus masukkan agar data-data yang terdapat database bisa dimunculkan pada konsol. Terus selanjutnya kita masuk ke static void data, yaitu ketika kita gunakan shortcut daftar. Ini seperti tadi akan muncul ID, nama, nick, email untuk kita masukkan. Di sini pun ada query untuk insert data-data yang akan kita masukkan. Selanjutnya itu ada static void untuk men-sorting. Jadi nanti sistem pada codingan akan memindahkan daftar data-data yang ada pada database ke ArrayList, lalu akhirnya disorting dengan menyusunnya dari abjad A sampai abjad Z. Selanjutnya ada static void update data. Di sini seperti yang sudah ditentukan tadi, kita akan mengupdate data yang sudah kita inputkan sebelumnya, dimulai dengan memasukkan ID data yang akan kita update. Lalu dilanjutkan seperti ketika kita mendaftar, yaitu memasukkan nama, nick, dan email. Di sini pun ada query agar codingan ini akan connect kepada database nantinya. Di sini static void terakhir itu ada delete, yaitu untuk mendelete data yang sudah kita inputkan seperti yang tadi sudah dicontohkan. Jadi di sini sistemnya itu kita memasukkan ID data yang sudah kita inputkan, maka codingan ini akan bekerja untuk menghapus data tersebut dan mengkonekkannya terhadap database dengan query delete from daftar vaksin. Mungkin sekian dulu dari saya. Maaf jika banyak kekurangan atau kata-kata kurang atau ketidaklancaran dalam menjelaskannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.